Pegawai Negeri Sipil 2018 untuk 559 formasi di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia sudah dibuka. Khusus Polda Metro Jaya dibuka 2 formasi, yakni formasi umum dan formasi cum laude. Nah, ini 12 kuota setidaknya disiapkan untuk berdinas di Mapolda Metro Jaya. Penerimaan ini dipastikan bebas calo dan tidak dipungut biaya. Pemerintah telah membuka pendaftaran calon pegawai negeri sipil CPNS 2018 untuk 238.015 formasi. Lowongan ini di instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sementara di Polri terdapat 559 lowongan. Rinciannya adalah 56 orang untuk lulusan cum laude, 11 orang bagi penyandang disabilitas, 16 posisi untuk putra-putri Papua dan Papua Barat, serta 476 orang bagi pendaftar umum. Khusus Polda Metro Jaya dibuka 2 formasi, meliputi lowongan untuk umum dan lulusan dengan nilai terbaik atau cum laude. Setidaknya 12 kuota yang disiapkan untuk berdinas di Mapolda Metro Jaya. Sama seperti CPNS lainnya, calon harus berusia minimal 21 tahun dan maksimal 35 tahun pada Desember 2018. Selain itu, calon PNS juga harus mengikuti seleksi administrasi, kompetensi dasar, dan kompetensi bidang. Khusus untuk CPNS di Polri ada persyaratan khusus, yaitu pemeriksaan kesehatan, pemetaan psikologi, pemetaan kesamaptaan jasmani, penelusuran mental kepribadian, serta memiliki tinggi badan 157 cm untuk laki-laki dan 150 cm untuk perempuan. Di Mabes Polri dan Polda Metro Jaya yaitu 101, 89 diantaranya di Mabes Polri dan 12 di Polda Metro Jaya. Artinya nanti proses penyelesaiannya sama dengan seperti CPNS yang di kementerian ataupun lembaga lainnya, Pak, ya? Kurang lebih sama, namun untuk di Polri itu dibutuhkan yang ya kita akan detail kepada misalnya jasmaninya, kemudian kesehatannya itu kita akan detail, termasuk juga akan kita pemeriksaan semacam pemeriksaan mental ideologi seperti itu. Dan bagi masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai rekrutmen CPNS Polri, dapat melihat di laman resmi BKN di sscn.bkn.go.id. Selain itu, calon pelamar juga dapat memantau rincian informasi, jumlah kuota yang dibutuhkan, dan syarat pendaftaran di cpns.polri.go.id. Hendra Aryadi, Bayu Pamungkas, JAK TV. Ya, pemirsa, apa saja yang perlu disiapkan untuk mengikuti seleksi ini? Saya akan membahasnya dengan AKBP Adi Ferdian, Kabak Dalpres Polda Metro Jaya. Selamat malam, Pak Adi. Selamat malam. Dan ada juga Kasubag Dapers Polda Metro Jaya, Kompol Andri Agustiano. Pak Andri, selamat malam. Selamat malam. Saya ke Pak Adi dulu. Tadi di tayangan kita lihat sepertinya tes atau rangkaian seleksi di periode sebelumnya ya. Ya. Artinya masih ada tes yang dilakukan di ruangan. Itu bisa diceritakan seperti apa? Tadi dikatakan juga ada pendaftarannya online. Ya. Jadi sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu bahwa untuk tahun 2018 ini Kepolisian Negara Republik Indonesia diberikan berdasarkan Permenpan, kemudian keputusan Kapolri juga, keputusan Menpan RB juga, termasuk salah satu lembaga yang diberikan kuota untuk merekrut kurang lebih 559 calon pegawai negeri sipil, itu berdasarkan putusan nomor 87 Menpan RB. Kemudian 559 ini kita harapkan semakin banyak pendaftar, semakin banyak pula calon-calon yang terbaik yang dapat dipilih. Nah, sebentar, ini 559 untuk ditempatkan di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Kemudian 559 ini dibagi kembali kan ke seluruh Indonesia. Untuk Polda Metro sendiri ada 12 yang akan menjadi calon pegawai negeri sipil ditempatkan di Polda Metro. Baik. Ya. Kemudian untuk mekanisme sebagaimana yang ditanyakan oleh Mbak tadi, yaitu pendaftar diharapkan dapat mendaftar
melalui online, itu ada BKN, situs di bkn.go.id. Kemudian setelah mendaftar itu nanti akan diverifikasi. Setelah verifikasi mereka akan melalui tahapan tes. Tahapan tes ada tes kepribadian, tes maksudnya tes intelijensi umum, dan itu dari seleksi kemampuan bidang. Kemudian juga kita ada juga pemetaan untuk di Polri. Pemetaan itu pemetaan kesehatan, pemetaan jasmani, kemudian pemetaan psikologi, termasuk juga pemetaan mental kepribadiannya. Kemudian juga selain itu ada seleksi kemampuan bidang, kemudian kemampuan dasar. Juga Ini berapa lama prosesnya dari seleksi online sampai akhirnya nanti bisa diterima? Kurang lebih hampir 1 bulan itu selama seleksi itu. Baik, kurang lebih hampir 1 bulan. Pak Andri, tadi Pak Adi mengatakan daftarnya online, lalu ada verifikasi. Artinya setelah mendaftar online, belum tentu lolos verifikasi, atau sebenarnya ini formalitas, artinya yang daftar online juga lolos verifikasi? Ya, jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Adi bahwa mekanismenya peserta itu mendaftar dulu di situs BKN, daftar online, kemudian dia harus mengupload dokumen-dokumen, juga dia membuat akun, mengisi alamat email. Yang terpenting di situ adalah peserta harus memilih satu instansi dan satu formasi jabatan. Ya, jadi hanya satu yang bisa dipilih. Nah, itu yang terpenting. Nah, setelah dia mendaftar online, baru dia datang ke Polda untuk dilakukan verifikasi atau seleksi administrasi. Nanti setelah dia lolos dari seleksi administrasi tersebut, baru dia mengikuti tes yang tadi disampaikan, tes SKD, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang. Baik. Nah, setelah itu baru mengikuti pemetaan yang tadi disampaikan Pak Adi, mulai dari kesehatan, psikologi, jasmani, dan penelusuran mental kepribadian. Nah, ini pemirsa yang harus diperhatikan, kalau verifikasi dilakukan di Polda Metro Jaya, bukan nanti ketika dokumennya sudah lengkap, mendapat email, lolos verifikasi, lalu baru tes, tidak seperti itu ya. Nah, Pak Adi, ini kalau kita lihat setelah proses verifikasi ada serangkaian tes. Tadi juga dikatakan hanya bisa memilih satu saja mana yang akan dipilih. Ini apakah juga berpengaruh terhadap jurusan atau ijazah yang dipegang oleh calon pegawai negeri sipil ini? Formasinya sendiri kan ada untuk di Polda Metro ada 2 formasi, itu dari formasi umum dan formasi cum laude. Formasi umum sendiri kan ada dari tenaga kesehatan dan juga ada tenaga teknis. Tenaga kesehatan itu kan meliputi kedokteran spesialis, kemudian kedokteran umum, kemudian lagi farmasi, bidan dan perawat. Kemudian juga dibutuhkan juga tenaga seperti dari latar belakang pendidikan strata 1 manajemen, akuntansi, dan ekonomi pembangunan. Baik, Pak Andri, ini pendaftar bisa memilih nggak sih kira-kira nantinya akan ditempatkan di mana, atau ya nanti tergantung ketika sudah lolos nanti baru akan diberikan penempatannya? Ya, tadi yang seperti saya sampaikan pertama, pada saat dia mendaftar online dia sudah memilih dia instansi yang di mana, di daerah mana, kemudian dan formasi jabatannya. Nah, itu situ dia sudah memilih sendiri, seperti itu. Baik, kemudian pertanyaannya, ketika sudah daftar online, verifikasi, melakukan tes, ini siapa sih yang memutuskan kemudian mereka lolos atau tidak? Yang memutuskan hasil dari seleksi itu sendiri, apa norma-norma penilaian yang sudah ditetapkan oleh peraturan dari Menpan itu sendiri, nanti yang memutuskan dari sana. Baik. Jadi bukan tidak ada unsur KKN, karena kita sendiri normatifnya adalah kegiatan ini berlangsung dengan bersih, transparan, gitu kan, terus adil berdasarkan kompetensi juga. Baik, tadi juga dikatakan bahwa tidak ada KKN, ini bebas dan bersih. Artinya panitia seleksinya yang menyeleksi semuanya, termasuk CPNS Polri, adalah bagian dari penerimaan CPNS Menpan RB, seperti itu? Kalau keterlibatan panitianya ya, di samping internal Polri, kita juga mendapat dukungan dari eksternal, seperti dari ID, kemudian juga dari Himpunan PESI, kemudian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan
serta LSM pun kita libatkan untuk transparansinya. Baik, kalau untuk CPNS di Polri ini, apakah seleksinya sentral dilakukan di Jakarta atau tadi seperti ketika sudah memilih di instansi mana, kota mana, tesnya juga ada di daerah tersebut? Ya betul, seperti itu. Ya seperti itu. Jadi kalau memang dia milih di Jakarta, otomatis dia akan ditesnya di Jakarta. Seperti itu. Oke, kalau kita lihat beberapa tahun ke belakang, bagaimana minat masyarakat untuk mendaftar CPNS di institusi Polri? Nah ini hal-hal yang seperti semacam inilah yang mungkin membuka banyak peluang masyarakat untuk mendaftar. Salah satunya sosialisasi. Ini termasuk sarana bagi kami untuk mensosialisasikan hal tersebut, sehingga semakin banyak kami sosialisasi, semakin banyak masyarakat mengetahui, tentunya animo akan semakin banyak pula. Yang kami lakukan seperti saat ini menyebarkan brosur-brosur, kemudian petugas-petugas bergerak di lapangan, kemudian juga ada juga seperti videotron dan lain-lain banyak yang kami lakukan agar masyarakat banyak mengetahui terkait dengan pengadaan calon pegawai negeri sipil yang saat ini sedang digencarkan oleh pemerintah. Baik, Pak Andri, ini mungkin masyarakat mengenal PNS Polri ini kayak sipilnya polisi seperti itu ya, yang familiar di masyarakat. Lalu jenjang karirnya ketika sudah ada di sistem seperti apa? Apakah sama seperti polisi yang bertugas di Korps Bayangkara? Ya kurang lebih sama, dia akan ditempatkan sesuai dengan kompetensinya dan jenjang karirnya juga sudah diatur mengikuti dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pan-RB. Pak Adis, basicnya seperti apa perbedaan antara PNS nantinya yang bertugas di pemerintahan seperti di kementerian dengan yang bertugas di Polri? Sama yang dikatakan oleh Pak Andri tadi, ini posisinya sama, seimbang, jadi bukan merupakan pelengkap atau komplement. PNS di Polri itu sendiri merupakan sudah suplemen, mungkin sudah sama, promosi jabatannya pun juga sama, ada sekolah-sekolah juga lanjutan, kemudian nanti untuk pendidikan pengembangannya juga sama. Sebenarnya lebih seperti perbedaannya di penempatannya saja. Ya mungkin karena keahliannya misalnya dari background kedokteran dan lain-lain, profesi-profesi tersebut kita tempatkan yang bersangkutan selaku pegawai negeri di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Baik, ini mungkin bisa diberikan sedikit tips untuk pemirsa yang ada di rumah yang akan mendaftar agar lancar dan lolos menghadapi seleksi seperti apa, Pak Adi, Pak Andri? Ya tentunya sebagaimana umumnya untuk menyiapkan suatu kompetisi harus ada persiapan. Mustahil kita memenangkan suatu kompetisi tanpa persiapan, latihan, belajar tentunya. Dan tentu saja yang lebih pokok adalah doa. Doa, persiapannya. Tadi Pak Adi sudah menyinggung persiapannya. Terakhir Pak Andri, persiapan apa yang harus dilakukan? Tadi sudah disampaikan, persiapannya adalah ya belajar, kemudian belajar dan satu yang paling penting adalah jangan pernah percaya pada oknum-oknum yang menjanjikan ataupun calo yang mengiming-imingi bisa memasukkan CPNS Polri, seperti itu. Baik, ini harus benar-benar diperhatikan kalau tidak ada calo, tidak ada oknum yang nantinya bisa memasukkan CPNS ini untuk para pendaftar lolos. Terima kasih Pak Andri, Pak Adi. Kita nantikan pemirsa Anda yang ingin mendaftar. Tadi juga sudah disampaikan seperti apa syarat-syaratnya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat malam. Pemirsa, film X-Men Dark Phoenix telah merilis trailer pertamanya. Mengisahkan tentang apa lanjutan film seri X-Men ini, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.